pengusaha, saya kira itu. Bagaimana dengan Rudy? Ya, kalau saya bicara sebagai rakyat, dengan kejadian ini, kedepannya polisi, jaksa berlaku adil lah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Rakyat ada mendapat satu jaminan keadilan. Bukan yang salah karena dia ada duit, dia jadi benar. Itu saja. Tapi masalah ini ada juga terlibat anggota itu juga suku Tionghoa Indonesia. Itu bagaimana ada perasaan sebagai opini Anda terhadap isu ini, sebab banyak di golongan rakyat juga memikir ini adalah si Cina lagi yang kerjakan ini. Ya, umumnya memang ada lumayan ada banyak pengusaha yang besar yang mengerjakan begitu. Jadi bagaimana perasaan Anda dalam hal ini? Ya, saya jujur merasa terganggu tentunya ya, karena bagaimanapun rekan-rekan itu sebenarnya mendukung KPK, itu juga ada dari rekan-rekan Tionghoa yang ikut melakukan pemberantasan korupsi. Tapi ketika Anggodo muncul, sebagian media juga terkadang mengekspos berlebihan, sehingga terkadang ada side effect terhadap komunitas Tionghoa gitu. Oke. Bagaimana, Frans? Ya, ini kondisi yang kita harus hadapi dan kenyataannya begitu ya. Karena puluhan tahun di bawah rejim Orde Baru, sistem demikian, yaitu mengotak-ngotakkan masyarakat sudah demikian jauh, tidak gampang menghapusnya itu. Di bawah sadar masyarakat juga tertanam hal-hal demikian. Kalau lagi baik-baik ya nggak disampaikan, tapi kalau lagi yang berat, itu dia. Kita tidak perlu merasa sedih, tetapi kita harus justru tunjukkan bahwa tidak semua demikian. Saya justru berharap agar yang muda-muda ini berani berjuang, menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik, ikut memikirkan masa depan bangsa dan negara ini. Supaya tidak gampang orang katakan, oh mereka hanya mikirkan duit saja, hanya mikirkan usaha, pikirkan bagaimana mengeruk duit sebanyak-banyaknya. Itu udah nggak benar. Itu kan namanya mengotak-ngotakkan lagi. Dan ini tidak boleh. Nah, bahwasanya peristiwa ini ada lagi muncul, itu adalah reaksi yang menurut saya cukup ya normal, karena kita udah lihat selalu. Pada waktu kita lihat di masa lalu kan, masa Orde Baru, kalau Rudy Hartono nggak pernah orang bilang dia turunan Tionghoa kan. Tapi kalau lagi yang siapa tuh, yang Edi Tansir, langsung nama Tionghoanya keluar. Kita lihat dari sejarah bahwasanya akan terus, berarti kita mempunyai tugas untuk menunjukkan bahwa kita tidak semua seperti itu, bahwa kita tidak kalah dibandingkan yang lain, ikut memikirkan nasib bangsa dan negara ini. Tapi harus dengan tindakan nyata, bukan hanya omongan. Kalau hanya omongan banyak bisa ngomong kan, tapi tindakan nyata. Marilah kita sama-sama tunjukkan, kita jangan sakit hati, tetapi kita usahakan menunjukkan kepada pihak lain. Kalau pihak lain mengatakan kita begitu, tunjukkan bahwa kita bukan demikian. Ada yang lain? Saya kira bad guy di setiap komunitas pasti ada ya. Saya kira ini sebenarnya persoalan biasa sebenarnya yang sebenarnya di kelompok masyarakat manapun sebenarnya ada bad guy ya gitu kan. Tapi memang soal Tionghoa Indonesia memang agak unik ya, memang dengan sejarah panjang ini, dengan persoalan diskriminasi dulu. Saya kira ini memang sebenarnya gambaran dari sebenarnya apa yang dikatakan oleh, sebenarnya ini bukan soal itu, tapi soal sistem ekonomi yang memang apa yang dikatakan oleh Profesor Yoshihiro Kunio itu yang namanya rentai ekonomi itu kan. Jadi ada kelompok yang memang kuat secara ekonomi, lemah secara politik gitu kan. Jadi namanya perusahaan Alibaba, ada yang memang ketika itu
Ya memang sebenarnya kalian sekarang lebih baik, tapi secara psikologi masih banyak juga yang memang yang merasa mereka lemah secara politik, kemudian akhirnya kongsi dengan kekuasaan. Saya kira itu emang gambaran. Saya kira ini PR kita ke depan. Saya kira PR kita ke depan juga PR bagi ya komunitas Tionghoa juga. Ini suatu tantangan ke depan bagaimana kita juga ya untuk berbuat lebih baik. Saya kira ke depan. Saya kira.